Jadi ini hasilnya ya, kanan kiri nyala. Kita lihat ke sein bagian depan. Sein bagian depan mati. Halo Sobat Taruna dimanapun berada, terima kasih telah mampir di channel ini, di channel Yudi CR88. Sebuah kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas akan mendatangkan kebaikan juga kepada diri kita. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan support saya selama ini. Mudah-mudahan kesehatan dan kesuksesan menyertai Anda semua. Video kali ini saya ingin ngoprek lagi, coba-coba untuk Daihatsu Taruna, untuk gimana caranya sein bagian belakang ikut nyala ketika kita dalam posisi mundur, atau sein ikut dengan indikator lampu mundur. Cuman di sini yang saya nyalakan cuma untuk sein belakang, jadi nyala kanan kiri cuma belakang, untuk yang depan tidak ikut nyala. Seperti kita tahu, salah satu kelemahan dari Daihatsu Taruna untuk kita mau mundur itu terlalu gelap, karena untuk lampunya cuma ada satu tuh di bawah dan kecil. Jadi mungkin dengan cara ini mungkin akan sedikit memberi tambahan cahaya ketika kita mau mundur atau thread pada malam hari dari cahaya lampu sein kanan dan kiri. Oke sobat, ini dia alat-alat yang saya siapkan. Saya ada menyiapkan dioda ada 4 ya. Ini dioda untuk ukuran 6 ampere. Ini terlalu besar sebenarnya, untuk 3 ampere udah cukup. Kebetulan saya kemarin beli lagi kosong, adanya 6 ampere, tidak apa-apa kita pakai yang 6 ampere. 4 buah dioda. Kemudian flasher. Ini flasher motor, flasher aftermarket. Saya beli 15.000. Ini flasher ada setelan cepetnya ya, jadi kedipnya bisa kita cepetin, bisa kita lambatin. Kemudian saya pakai ini solasi tentunya untuk menyambung kabel-kabel, obeng untuk membuka yang perlu dibuka, tapi jangan buka rumah orang. Kabel secukupnya. Kemudian saya pakai tang potong. Kalau nggak ada tang potong, pakai gunting, pakai cutter, tidak masalah. Ini hanya untuk mempercepat kita kerja. Oke. Untuk mobil Taruna, lampu mundurnya cuma ada di sebelah kanan bawah. Jadi kabelnya ada yang sebelah kanan, dan lampu mundurnya ikut daun pintu belakang. Ini kita buka, ikut daun pintu. Ini ada kabel yang masuk ke pintu, jadi pasti nanti arusnya ada di dalam pintu belakang ini. Untuk mobil lain seinnya biasanya ikut satu paket dengan lampu mundur, lampu kota. Maksud saya lampu mundurnya ikut satu paket dengan lampu kota, lampu sen, dan lampu rem. Biasanya ada di kanan dan di kiri. Jadi untuk mobil-mobil lain mungkin kalian bisa bongkar salah satu, kiri atau kanan, terserah, bebas. Tetapi untuk Taruna kita buka sebelah kanan karena untuk lampunya ada di sebelah kanan. Langkah pertama kita buka daprimnya dulu.
dua yang patah. Jadi di sini udah saya bongkar ya untuk door trimnya. Di sini banyak sekali kabel-kabel berbagai macam warna. Ini untuk kabel audio dan kabel wiper belakang. Tentunya ada salah satu kabel yang untuk lampu mundur. Caranya adalah kita ngecek di lampu mundurnya langsung. Sini udah saya buka. Di sini ada dua kabel positif dan negatif ya. Jadi untuk Taruna warna positifnya adalah hijau strip putih untuk Taruna tipe CX Karbo tahun 2000. Ini yang putih strip hitam adalah Masa. Untuk mobil-mobil yang lain, kalau teman-teman belum tahu yang mana yang positif atau negatif, silahkan dicoba pakai tes pen DC ya. Tes pen DC murah, cuma 7.000 atau 10.000 harganya. Jadi ini coba kita posisikan ke gigi mundur. Sini tetap mati ya, karena ini memang mati, belum sempat saya perbaiki atau belum sempat saya ganti bohlamnya yang mati. Tetapi ketika dicoba dengan tes pen DC, ini tes pen DC rakitan, dia nyala. Jadi untuk kabel yang strip hijau strip putih. Kemudian di sini kita cari kabel hijau strip putih. Hijau strip putih. Ini dia sudah saya temukan hijau strip putih. Di sini saya udah menjemper kabelnya ya. Jadi ini adalah kabel dari positif lampu mundur. Kemudian untuk ini lampu positif lampu mundur, kabel positif kita sambungkan ke kaki flasher yang kode B. Kelihatan ya? Sini kode B, sini kode L. Kita sambungkan ke kaki flasher kode B. Sudah tersambung. Kemudian untuk dua dioda yang kita pakai, kita sambung seperti ini. Jadi pada dioda itu ada dua sisi ya. Yang sisi sini ada garis putihnya, sebelah sini ini kutub anoda, sini katoda, atau lebih gampangnya ini positif, yang sini negatif, yang hitam negatif, yang putih positif. Kemudian yang hitam kita sambung seperti ini, kita sambung seperti ini. Kemudian kita sambungkan di kaki flasher yang kode L seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini adalah kutub positif dioda. Ini udah saya sambung isolasi. Yang boleh menyatu hanya kutub katodanya saja, kutub negatifnya. Yang ini jangan sampai bersentuhan.
Jadi ini untuk lampu ke sen kanan atau kiri, yang di sini kiri sini kanan, atau bebas terbalik tidak masalah. Nanti kita sambung pakai kabel. Tapi sebelumnya saya mau menyambung dulu diode di lampu sen. Tadi ada empat dioda, yang kepakai baru 2. Nanti di diode yang 2, yang satu untuk sen kanan, satu untuk sen kiri. Oke, kita sambung dulu diodenya. Jadi di sini sudah saya buka untuk mika stop lamp tarunanya. Untuk taruna yang atas adalah lampu sen, yang bawah adalah lampu kota dan lampu rem ya. Kemudian kita tarik aja. Sini ada banyak sekali kabel. Ini sebenarnya kabelnya simpel ya, cuman karena untuk taruna, untuk yang stop lamp atas itu nggak aktif atau cuma variasi, nggak ada lampunya, saya jumperkan ke atas, saya kasih lampu. Jadi untuk atas, untuk taruna saya ikut nyala, ada sein, rem, dan lampu kotanya. Saya ambilkan jalur dari sini. Untuk mobil teman-teman yang belum variasian seperti ini, udah sekali. Ini untuk lampu atasnya. Ini adalah kabel positifnya yang menuju ke bulatan, yang samping sini adalah kabel negatifnya. Teman-teman yang mobilnya entah taruna atau mobil yang lain belum paralelan seperti ini atau belum dicambung-sambung, silahkan kabelnya dipotong menjadi 2 bagian. Ini karena sudah kepasan, saya lepas saja solasinya. Ini kabel yang menuju ke atas ya, seperti ini. Kabelnya udah saya potong. Ini yang menuju sein bawah, ini yang menuju sein atas, dan ini adalah sumber arusnya. Kemudian kita ambil diodanya seperti ini, kita pasang yang kutub negatifnya dari sumber arus. Jadi posisi diodanya menghadap ke lampu seperti ini ya, yang putih menghadap ke lampu, yang hitam menghadap ke sumber arus dari sein. Kita sambung seperti ini aja. Sudah saya solasi, sini jangan dulu. Kemudian kita sambung 2 kaki diode yang tadi untuk kita sambungkan ke sein kanan dan kiri. Ingat ini jangan sampai bersentuhan ya. Oke sobat, ini sudah saya pasang, sudah saya rakit, dan untuk flashernya saya taruh di sini, saya ikat dengan kabel tis. Kemudian untuk kabel ini diode yang tadi, yang 2 ada di sebelah sini, terus kabelnya keluar di sebelah sini. Kita ini hanya karet, kita selipkan aja di sebelah sampingnya, terus kabelnya keluar sini, kemudian masuk sebelah sini ya. Caranya adalah dengan menggunakan kawat atau kabel yang agak kaku, kita masukkan dari bawah, kemudian dari atas kita sambung dan ditarik ke bawah.
nanti keluarnya sebelah sini. Sebelah sini ini ada kabel yang dari flasher tadi rakitan, ada dua ya, yang satunya ini ke sebelah kanan sini, yang satunya nanti untuk yang sebelah kiri, kemudian ini udah saya sambung. Penyambungannya adalah untuk kabelnya kita pasang di sisi anoda atau sisi positif dioda, jadi yang depan, jangan yang di belakang sini, yang di depan. Kemudian kita solasi. Kemudian untuk yang satunya saya lewatkan bawah, lewat sebelah sini, mengikuti jalur kabel bawaan mobil. Kemudian dia keluarnya sebelah sini, yang ini sama penyambungannya dipasang di sisi positif dioda. Ini sudah saya pasang, sekalian sudah saya solasi. Kemudian saya mau solasi yang sebelah kanan dulu. Oke sobat, ini sudah saya pasang, sudah saya rapikan sekalian kanan dan kiri. Dan untuk yang lampu mundur ini sudah saya ganti bohlam, jadi itu udah nyala lagi. Kemudian kita coba untuk hasilnya, kita ubah kunci posisi on, kemudian kita ke posisi mundur. Hasilnya adalah ini masih ikut dari hazard alarm. Kita tunggu. Ini hasil sebenarnya ya, ini dari flashernya. Tadi saya setel di bagian yang cepat, kedip cepat kanan kiri. Kemudian untuk cara setel flashernya ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini sebelah sini ya, pakai obeng main atau plus bisa ini. Jadi tadi udah saya coba untuk mempercepat kedipan, kita putar ke arah kiri, atau posisi buka kalau kita mau buka baut. Untuk memperlambat kita putar ke kanan. Kita lihat ke sein bagian depan. Sein bagian depan mati, kelihatan ya, mati. Jadi yang nyala cukup dia sein kanan kiri bagian belakang. Kemudian kita ubah ke posisi netral, dan kita nyalakan sein kanan. Kita lihat apakah seinnya berfungsi. Nyala ya. Kemudian yang belakang ini juga, kemudian yang belakang nyala, yang kanan, yang kiri tidak nyala. Jadi untuk sein tetap berfungsi normal. Ketika sein dinyalakan dia tidak bentrok. Ketika sein dinyalakan, lampu belakang tidak, lampu mundur tidak ikut nyala, lampu sein kiri tidak ikut nyala. Oke teman-teman, demikian oprek-oprek kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa, ini hanyalah sebuah eksperimen untuk kendaraan pribadi. Jadi buat teman-teman yang suka oprek-oprek bisa menjadi acuan atau bisa dicontoh. Jadi pada dasarnya ini hanyalah menggabungkan antara jalur lampu mundur dengan kedua sein kanan kiri. Dan fungsi dioda adalah untuk penyala arus. Ketika kita tidak pakai diode, kita cuma sambung pakai kabel biasa, nanti ketika sein kanan nyala dia akan bentrok, sein kiri juga ikut nyala. Begitupun sebaliknya, mungkin ketika kita sein, lampu mundur juga ikut nyala. Jadi fungsi diodenya adalah untuk penyala arus. Untuk fungsi relay tambahan itu hanya untuk agar lampu sein berkedip. Kalau teman-teman tidak mau pakai flasher,
tidak masalah. Cuman nanti ketika kita posisi mundur, nanti sen kanan dan kiri hanya sekedar nyala dan tidak ada efek kedipnya seperti hazard pada umumnya. Kemudian untuk catatan, saran saya untuk teman-teman yang mau mencoba pakai diode yang ampernya kecil aja, karena saya pakai ampere yang 6 ampere itu terlalu berat untuk menyalakan lampunya, jadi ada efek untuk lampu mundurnya itu ikut kedip seperti kekurangan daya, ada kedip efek, cuman bukan efek dari flasher karena kekurangan daya. Jadi ketika sen kanan kiri nyala dia meredup dikit, ketika mati dia nyala terang kayak gitu. Jadi ada efek terlalu besar ampernya dari diode. Juga untuk kabelnya usahakan menggunakan kabel yang serabut kecil aja, jadi untuk tahanan untuk arusnya tidak terlalu berat. Itu hanya sekedar catatan, untuk penyempurnaan lagi bisa dicoba di lain waktu, karena ini hanya sebuah percobaan dan ini pertama kalinya pasang, pasti ada kekurangan, tetapi alhamdulillah bisa berfungsi meskipun butuh penyempurnaan lagi. Oke teman-teman, demikian tutorial oprek-oprek hari ini. Sampai jumpa di oprek-oprek selanjutnya. Bila ada yang kurang, kritik dan saran, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau atau yang berminat mengikuti terus oprek-oprek seputaran Taruna, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, demikian video kali ini. Salam oprek.